Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Feragita dengan NIM O1A1200013 dari kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi metabolisme karbohidrat. Pada materi metabolisme karbohidrat ini dibagi menjadi 4 subpembahasan. Yang pertama yaitu definisi glukolisis, glikogenesis, glikogenolisis, dan gluconeogenesis. Yang kedua yaitu jelaskan glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Yang ketiga yaitu hubungan antara metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Dan yang terakhir yaitu metabolisme aerob dan anaerob beserta ATP yang dihasilkan. Yang pertama yaitu definisi. Definisi glikolisis adalah rangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi 2 molekul pirufat dan pada proses ini juga dihasilkan ATP. Yang kedua yaitu glikogenesis. Adalah glukosa yang dapat langsung digunakan untuk pelepasan energi ke dalam sel atau dapat berperan sebagai substrat untuk glikogen sintase. Yang ketiga yaitu glikogenolisis. Adalah lintasan metabolisme yang dapat digunakan oleh tubuh. Glikogenolisis juga merupakan reaksi pengubahan glikogen menjadi glukosa. Yang terakhir yaitu gluconeogenesis, adalah proses pembentukan glukosa dari bahan non-karbohidrat. Gluconeogenesis memenuhi kebutuhan tubuh akan glukosa pada saat karbohidrat tidak tersedia dalam jumlah mencukupi di dalam makanan. Poin yang kedua yaitu menjelaskan glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Siklus glikolisis. Glikolisis adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa yang memiliki 6 atom C menjadi asam pirufat senyawa yang memiliki 3 atom C, NADH, dan ATP. NADH adalah koenzim yang mengikat elektron H, sehingga disebut sumber elektron berenergi tinggi. ATP merupakan senyawa berenergi tinggi. Setiap pelepasan gugus fosfatnya menghasilkan energi. Pada proses glikolisis, setiap satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirufat. Selanjutnya yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan rangkaian reaksi metabolisme respirasi aerob pada sel yang menghasilkan energi dari asam pirufat hasil dari glikolisis. Proses ini terjadi dalam mitokondria sel yang membawa asetat aktif berupa asetil CoA dengan oksidasi glukosa yang diubah menjadi karbon dioksida CO2 dan hidrogen atau H2O. Siklus Krebs berasal dari karbohidrat yang keluar membentuk lemak. Sedangkan bahan yang masuk untuk siklus ini berasal dari asam amino yang keluar membentuk karbohidrat. Proses tersebut mengakibatkan pelepasan dan penangkapan ATP sebagai energi untuk jaringan. Sehingga siklus Krebs merupakan proses konversi lemak dan karbohidrat atau glikolisis menjadi energi berupa ATP. Yang ketiga yaitu transport elektron. Transport elektron merupakan proses produksi ATP dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria yang dibantu oleh kelompok-kelompok protein yang terdapat pada membran tersebut. Proses ini disebut juga dengan fosforilasi oksidatif. Pada poin yang ketiga yaitu hubungan antara metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Hubungan yang terjadi adalah pemecahan dan sintesis karbohidrat, protein, dan lipid terhubung dengan jalur katabolisme glukosa. Misalnya, asam amino dan protein terhubung dengan katabolisme glukosa melalui pirufat, asetil CoA, dan komponen siklus asam sitrat. Poin yang keempat yaitu metabolisme aerob dan anaerob. Metabolisme aerob. Metabolisme aerob adalah metabolisme yang memerlukan oksigen. Metabolisme aerob terdiri dari beberapa tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Seluruh ATP dijumlahkan, mulai dari glikolisis sampai transport elektron. Seperti yang dijabarkan pada tabel, bahwa pada glikolisis terbentuk 2 ATP.
dekarboksilasi oksidatif tidak terbentuk ATP, siklus Krebs terbentuk 2 ATP, dan pada transport elektron terbentuk 34 ATP. Sehingga pada metabolisme aerob terbentuk sebanyak 38 ATP. Selanjutnya itu metabolisme anaerob. Pada metabolisme anaerob terdapat dua proses, yaitu proses glukosa membentuk asam pirufat terbentuk 2 ATP, sedangkan dalam proses pengubahan asam pirufat menjadi asam laktat tidak terbentuk ATP. Sehingga pada metabolisme anaerob hanya terbentuk 2 ATP saja. Demikian video presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.